Mata Raja Lian Yuan memancarkan keraguan. Dia bergumam, "Sekte Shemen, sekte pedang abadi. Yang satu adalah sekte yang sudah hancur. Yang satu lagi sedang berada di ambang kehancuran. Mungkinkah orang ini adalah pewaris dari penguasa abadi atau Dewa Xiuqiye? Atau mungkin dia adalah orang yang dikirim oleh berbagai sekte Gunung Kunlun sebagai penjelajah. Apakah Gunung Kunlun ingin menyerang tanah pelatihan tubuh?" Dia berpikir berulang-ulang, namun tetap merasa ada yang tidak beres. Menurut Tuan Kui, di Gunung Kunlun hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan tanah pelatihan tubuh. Jadi tidak mungkin mereka hendak menyerang tempat ini. Dia segera memberikan perintah. "Jenderal Dewa Meteor dan Jenderal Dewa 100 Bunga, kalian pimpin 5.000 pasukan Lian Yuan dan segera menuju ke sana. Bantu pasukan Tianming dalam membunuh kultivator manusia itu. Tapi ingat, kalian hanya sebagai pengamat. Urusan membunuh serahkan pada pasukan Tianming." Raja Lian Yuan menampakkan senyum licik. Si tua Tianming itu kehilangan berbagai jenderal dewa sekaligus. Dia pasti sangat terpukul. Tapi melihat kekuatan manusia ini, dia pasti mampu membunuh 3-40 ribu pasukan Tianming. Bagus juga, ini bisa sekalian mengurangi kekuatan pasukan Tianming. Selain itu, Jenderal Meteor, kalian harus awasi dengan ketat kondisi terowongan. Jangan sampai ada ahli dari Gunung Kunlun yang memimpin pasukan besar menyerbu masuk. Mendengar perintah ini, kedua jenderal langsung menerima perintah. Saat mereka keluar untuk menggerakkan pasukan, 10 jenderal lainnya di dalam balairung tampak bingung. Hanya karena satu kultivator manusia sampai harus mengerahkan begitu banyak pasukan iblis dan tumbuhan iblis. Ini mungkin pertama kalinya terjadi di tanah pelatihan tubuh. Salah satu jenderal bertanya perlahan, "Raja, nanti saat menyerang benua Beidou, apakah kami yang akan menjadi pasukan terdepan atau bagaimana? Kalau kami berada di barisan depan, maka saat menyerbu benua Beidou, kami bisa merebut banyak senjata abadi dan itu bisa membantu kami naik ke tingkat awal alam ilahi." Raja Lian Yuan menarik napas panjang. "Kau baru saja mencapai lapisan ke-6 ranah alam Kaisar Dewa. Tidak perlu terburu-buru." Jenderal tersebut berkata, "Raja, 2000 tahun lagi, aku kira aku juga akan mencapai lapisan ke-9 ranah alam Kaisar Dewa." Raja Lian Yuan berpikir sejenak lalu berkata, "Menurut Tuan Kui, klan darah roh itu sangat besar. Luasnya tidak terhingga dan berada di tingkat dunia tinggi. Mereka menjarah sumber daya dari dunia tingkat menengah dan rendah, sekaligus membina para petarung dari tingkatan menengah dan rendah itu. Lalu dengan perang memelihara perang, mereka membiarkan para petarung itu tumbuh agar bisa bertarung di dunia tingkat tinggi. Sejauh yang aku tahu, klan darah roh kini tengah berperang di 8 pasukan dunia sekaligus dan sudah merebut banyak sekali sumber daya." Kemudian dia tersenyum lalu berkata, "Cukup, kita jangan membahas itu dulu. Coba kalian katakan, bagaimana bisa seorang kultivator manusia di ranah alam Daiyuan lapisan 4 mampu membunuh iblis di ranah alam Kaisar Dewa lapisan 5? Bahkan di zaman kuno pun, aku tidak pernah mendengar ada manusia sekuat itu." Salah satu jenderal berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau dibandingkan dengan para senior klan darah roh dan keadaan di tanah pelatihan tubuh kita, maka untuk seorang ahli di alam Daiyuan lapisan 4 yang mampu melawan iblis alam Kaisar Dewa lapisan 6, itu pasti pertama, karena tubuhnya sangat kuat. Kedua, karena kekuatan serangannya luar biasa. Setidaknya, tubuh orang itu minimal sudah mencapai tahap penguatan tulang, yang kekuatannya sebanding dengan Jenderal Dewa. Dan kemungkinan kekuatan serangannya berasal dari warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Xiuqiye, sehingga sangat dahsyat.
Biasanya kekuatan darah dalam tubuh iblis biasa ranah alam kaisar dewa hanya sekitar 1 juta jin, setara 500 ton, cukup untuk merobek formasi pertahanan tingkat tinggi. Sementara di ranah alam Daiyuan, kekuatan darah biasanya berkisar antara 100.000 hingga 500.000 jin. Namun, kalau ada yang sudah memiliki 1 juta jin di ranah itu, ditambah tubuh di tahap penguatan tulang, maka sangat mungkin bisa membunuh iblis kaisar. Umumnya di Gunung Kunlun dan tanah pelatihan tubuh, terdapat 4 jenis kekuatan yang dilatih. Kekuatan jiwa setelah masuk ke ranah alam ilahi. Para kultivator melatih teknik rahasia jiwa untuk menyerang musuh dengan kekuatan jiwa. Atau seperti Dewa 100 Pedang yang menciptakan segel pedang dari jiwa untuk mengunci jiwa lawan dan mengendalikan mereka. Dan yang kedua, kekuatan darah. Bila cukup kuat bisa merobek ruang 9 lapis, bahkan menghancurkan iblis dalam 1 pukulan hingga menjadi mayat belaka. Yang ketiga, kekuatan fisik tubuh yang terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, tahap pemecahan tubuh. 2. Tahap penguatan tulang. 3. Tahap tubuh mendominasi. 4. Tahap transformasi energi dalam. 5. Tahap tubuh semu. 6. Tahap tubuh ilahi. 7. Tahap kemampuan ilahi. 8. Tahap penghancuran jiwa. Dan 9. Tahap tak terkalahkan. Pada setiap tahap, tubuh mengalami perubahan kualitas yang sangat besar. Kekuatan keempat adalah embrio Dao Agung, mulai dibentuk sejak ranah alam Daiyuan dan akan disempurnakan hingga lapisan ke-9. Setelah itu, saat melangkah ke ranah alam kaisar dewa, embrio Dao akan berevolusi lebih lanjut hingga membentuk Dao sejati seperti jalan pedang, jalan keabadian, dan sebagainya. Dao Agung ada ribuan jenis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Keempat jenis kekuatan itu saling melengkapi dan diperlukan untuk menembus batas kekuatan. Namun, meski belum menembus batas itu, kalau seseorang memiliki kekuatan darah dan tubuh yang sangat kuat, mereka masih bisa melampaui 1 ranah besar dan membunuh musuh. Hanya saja, hal ini sulit dilakukan oleh makhluk di dunia tingkat rendah. Contohnya Jenderal Dewa Willow. Kekuatan jiwanya lemah dan hampir bisa diabaikan. Sementara kekuatan darahnya hanya sekitar 700 sampai 800 ribu jin. Sedangkan Gustav memiliki kekuatan darah 1,7 juta jin. Dari segi ini saja dia jelas menang. Tubuh Jenderal Dewa Willow masih di tahap 9 pemecahan tubuh, sedangkan Gustav sudah di tahap 9 penguatan tulang. Wajar saja kalau dalam sekali benturan, Jenderal Dewa Willow langsung tewas terbunuh. Ini wajar. Di sisi lain, pasukan besar, makhluk iblis, dan tumbuhan iblis sedang dikerahkan. Target mereka adalah pendatang asing yaitu Gustav. Pangeran Fengmu memimpin 200.000 pasukan Tianming dan mengepung seluruh area sekitar gua. Di sampingnya berdiri lebih dari 10 jenderal dewa, termasuk Jenderal Tiansu dan Jenderal Ikan Lian. Total ada 25 jenderal dewa ikut bertempur. Artinya, ada 25 iblis ranah alam kaisar dewa lapisan 4 ke atas. Formasi sebesar ini, kalau musuhnya manusia biasa, sudah pasti akan mati. Pangeran Fengmu berseru keras dari luar. Manusia pemberontak seperti kau, berani menantang langit? Kau hanya cari mati. Kau berani membunuh 2 jenderal kerajaan kami. Kau harus membayarnya dengan darah. Cepat keluar. Kalau kau menurut, mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Namun Gustav tetap berdiri dengan tenang. Tangannya di belakang punggungnya. Tatapannya tenang dan datar, seperti sedang melihat orang bodoh. Melihat Gustav sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Pangeran Fengmu meledak dalam kemarahan. Dia mengeluarkan aura darah yang mengamuk
dan berteriak, "Pasukan Tianming, bentuk formasi dan bunuh dia!" Sekumpulan pasukan berseru secara serentak, "Siap, Pangeran!" Dalam sekejap, 200.000 pasukan Tianming bergerak membentuk 3 lingkaran konsentris dan mengepung 2 dari segala arah. Mereka mengepung gua dari segala arah. Setiap makhluk iblis dan tumbuhan iblis menempati posisi formasi yang sudah diatur, dan dari bawah kaki mereka muncul cahaya bersinar. Sinar-sinar itu menembus langit dan saling terhubung. Setiap 1.000 prajurit membentuk satu kelompok, dan dari situ terbentuk 20 kelompok cahaya, bagaikan 20 matahari di langit. Dari setiap bola cahaya muncul satu jenderal dewa yang memegang tombak perang. Auranya mengerikan. Mereka adalah hasil kondensasi kekuatan dari 200.000 pasukan iblis. Dan masing-masing memiliki kekuatan di ranah alam kaisar dewa. Padahal pemimpin tiap 1.000 pasukan awalnya hanya di ranah alam Daiyuan, tapi sekarang bisa membentuk jenderal setingkat alam kaisar dewa, ditambah dengan 20 jenderal asli yang juga berada di ranah alam kaisar dewa. Maka kini mereka mempunyai total 40 jenderal ranah alam kaisar dewa. Bahkan sekte-sekte besar pun belum tentu mempunyai kekuatan sebesar ini. Apalagi formasi ini kemungkinan berasal dari klan darah roh, yang memang unggul dalam mengoptimalkan keunggulan jumlah pasukan melalui formasi. Gustav tersenyum tipis dengan senyum penuh kelicikan. 20 iblis di ranah alam kaisar dewa. Kalian sungguh percaya kalau kalian bisa mengepung dan membunuhku? Tapi tidak lama kemudian senyumnya lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin membeku. Tatapan dingin Gustav menyapu seluruh pasukan Tianming. Di dalam hati dia berpikir, sebanyak ini iblis di ranah alam kaisar dewa. Meskipun tidak ada yang mencapai lapisan 6 ke atas, tapi jumlah mereka cukup untuk membantuku menembus ke tahap tubuh mendominasi. Lalu matanya tertuju pada Pangeran Fengmu, dan dengan nada dingin dia berkata, "Jadi menurutmu, aku tidak seharusnya muncul di sini?" Pangeran Fengmu mengangguk yakin. "Benar sekali. Para jenderal dewa adalah panglima para dewa. Kau manusia rendahan, berani membunuh mereka? Itu merupakan pengkhianatan tingkat tinggi. Sejak dulu umat manusia selalu memandang rendah ras kami, para iblis. Kalau kami membunuh manusia dan memakan manusia itu dianggap wajar. Tapi kalau manusia membunuh kami, itu adalah pelanggaran besar terhadap langit dan hukum." Saat ini Pangeran Fengmu tampak begitu arogan. Rambut hitamnya berkibar liar seperti orang gila. Aura darahnya meledak. Ternyata dia adalah iblis dengan kekuatan ranah alam kaisar dewa lapisan 6. Meskipun dari tampangnya, dia masih sangat muda. Kalau tidak muda dan naif, mana mungkin mengucapkan omong kosong seperti itu? Gustav merasa sedikit tertarik, jadi dia pun bertanya, "Dewa? Apakah yang kau maksud itu adalah raja iblis kalian?" Pangeran Fengmu mengeluarkan sebuah cawan tulang. Bibirnya tersenyum licik saat dia berkata, "Benar. Hei manusia, lihat baik-baik. Ini terbuat dari tengkorak leluhurmu. Kalian manusia rendah, hanya pantas menjadi budak kami. Bahkan kami tidak sudi melihat kalian." Kemudian dia menuangkan sebotol anggur darah ke dalam cawan tulang itu. Aroma darahnya sangat menyengat. Dia berkata, "Ini adalah darah dari bangsamu sendiri, yaitu bangsa manusia, yang kemudian dimasak dan disuling menjadi anggur darah. Kalau kau tidak ingin bernasib sama, cepatlah menyerah." Pangeran Fengmu berpikir dengan sombong di dalam hatinya. "Setelah ancamanku ini, manusia itu pasti ketakutan dan tidak berani bicara lagi. Cawan tulang ini dibuat dari tengkorak kultivator manusia di ranah alam Daiyuan. Aura asalnya cukup untuk menakut-nakuti orang biasa." Namun di sampingnya Jenderal Tiansu menghela napas dan bergumam di dalam hatinya,
Pangeran Fengmu terlalu gegabah. Menggunakan bangsanya sendiri untuk mengancam orang, itu bisa menjadi bumerang. Kalau yang dihadapi adalah pengecut, mungkin akan menyerah. Tapi orang di depan ini jelas bukan pengecut, bahkan mungkin sangat berbahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang di ranah alam Daiyuan lapisan 4 bisa membunuh Jenderal Dewa Willow yang sudah di ranah alam Kaisar Dewa lapisan 5? Gustav menjawab pertanyaan Pangeran Fengmu dengan santai. Menyerah? Sudah cukup. Kalian tidak pantas hidup. Dalam sekejap Gustav menusukkan tombaknya. Langit dan bumi berubah warna. Satu tusukan tombak berisi kekuatan darah sejuta jin melesat. Bukan kekuatan yang menyebar liar, melainkan terfokus dan langsung menghantam Pangeran Fengmu dan membawa aura kehancuran dari jalan pedang abadi. Jenderal Ikan Lian berteriak, "Pangeran, awas, orang ini sangat kuat." Jenderal Ikan Lian segera bergegas maju. Dia berubah menjadi bentuk aslinya, seekor ikan lian raksasa sepanjang 100 meter dan langsung berdiri di depan Pangeran Fengmu. Namun saat tombak bertemu dengan tubuhnya, kekuatan darah yang mengamuk langsung melahap seluruh tubuh ikan. Lalu tercipta sebuah lubang darah dan tombak itu masih terus melaju, langsung menembus kelima jenderal lainnya. Terdengar suara ledakan menggema bertubi-tubi. Kelima jenderal semuanya ditembus, tubuh mereka meledak dan berubah ke bentuk aslinya. 3 makhluk iblis dan 2 tumbuhan iblis, semuanya lenyap. Tubuh mereka dihancurkan, jiwa mereka pun turut dilumat habis. Pangeran Fengmu berteriak, "Tolong! Tolong aku, Paman Tiansu, selamatkan aku." Pangeran Fengmu kini dikunci oleh aura tombak Gustav. Dia menatap tombak yang datang seperti melihat gunung besar jatuh dari langit. Tombak itu tidak bisa ditahan dan dia tidak bisa lari. Saat itulah dia menyadari, "Aku sepertinya telah menyinggung orang yang seharusnya tidak pernah kusinggung." Ranah alam Kaisar Dewa milik iblis ternyata sangat berbeda dengan milik manusia. Kalau kekuatannya sama dan manusia mempunyai teknik dan hukum tambahan, tentu manusia akan menang mutlak. 6 jenderal dewa dalam sekejap semuanya tewas. Banyak jenderal iblis berteriak panik, "Lindungi pangeran! Cepat ubah arah, selamatkan pangeran! Jenderal berbentuk nyata, segera bertindak, hentikan tombak itu!" Mereka bergegas menuju arah Pangeran Fengmu. Mereka meluncurkan berbagai serangan, yaitu gelombang energi pedang dan sabetan aura senjata. Mereka berusaha menghentikan tombak milik Gustav. Mereka tidak tahu apakah peperangan ini harus dilanjutkan. Yang mereka tahu hanya satu hal, Pangeran Fengmu adalah putra tunggal Raja Binatang, Iblis Tianming. Kalau dia mati, mereka semua tamat. Dari kejauhan, rakyat dari kerajaan Lian Yuan menyaksikan kejadian itu dengan mulut terbuka dan mata membelalak. Terutama Jenderal 100 Bunga yang memandangi Gustav sedang berdiri seperti dewa pembantai di tepi gua. Dia bergumam, apa yang sebenarnya sudah dilakukan istana Tianming sampai menyinggung sosok sekuat ini. Satu orang menghadapi 200.000 pasukan tanpa rasa takut sedikit pun, bahkan berani menyerang lebih dulu. Satu tombak membunuh 6 jenderal. Tidak, tombak itu bahkan membunuh 2 jenderal tambahan. Apakah orang ini masih bisa disebut sebagai ahli ranah alam Daiyuan? Dengan mata tajamnya, Jenderal Meteor menganalisis jurus Gustav dan berkata, "Manusia ini tidak hanya mempunyai tubuh yang sangat kuat, kekuatan darahnya pasti sudah mencapai paling tidak 1,8 juta jin. Kalau tidak, kekuatan ledakannya tidak mungkin seperti ini. Bahkan sepertinya, dia sudah mempelajari jurus legendaris, yaitu 3 tombak mutlak pemecah langit." Jenderal 100 Bunga sedikit heran lalu bertanya, 3 tombak mutlak pemecah langit? Teknik apa itu? Jenderal Meteor yang sudah hidup ribuan tahun dan pernah menyaksikan perang zaman kuno menjawab,
Itu adalah teknik tombak milik salah satu manusia terkuat di zaman kuno di Gunung Kunlun. Konon, sekali tombaknya dilepaskan, mampu menghancurkan 9 lapisan langit. Bahkan kultivator ranah alam harmonisasi pun tidak bisa menahannya. Dulu 9 ahli harmonisasi dari klan darah roh gugur di bawah tombak ini. Bahkan 27 kultivator ranah Hunyuan ikut terbantai. Manusia ini sangat kuat. Lebih baik kita waspada. Bisa jadi manusia ini adalah murid penerus dari para penguasa zaman dulu. Namun, Jenderal 100 Bunga hanya mendengus dingin, seolah tidak terpengaruh. Mana mungkin para penguasa zaman dahulu itu masih hidup sampai sekarang.